Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ali Akbar dan Regina Kartini. Di video ini kami akan membahas tentang menyelesaikan vektor dalam bidang dan ruang. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari dosen Kapita Selekta kami, yaitu Ibu Atin Warmi MPD. Mau tahu materi apa saja yang akan kami bahas? Yuk kita tonton langsung. Sebelum masuk ke materi, vektor terbagi menjadi dua, yaitu vektor pada ruang dan vektor pada bidang. Pertama, kami akan membahas vektor dalam ruang. Vektor dalam ruang itu adalah vektor yang terdapat dalam ruang dimensi 3, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Dan ketiga sumbunya berpotongan tegak lurus. Hasil potongannya itu disebut O, dan O itu merupakan sumbu pusatnya. Di dalam vektor dimensi 3 terdapat ulang lagi ke vektor-vektornya, yaitu pertama ada vektor posisi, vektor satuan, modulus vektor, kesamaan vektor, vektor negatif, dan vektor 0. Yang pertama ada vektor posisi. Vektor posisi titik P adalah vektor OP, yaitu vektor yang berpangkal di titik O 0,0,0 dan berujung di titik P, yaitu X, Y, dan Z. Secara aljabar vektor OP dapat ditulis sebagai berikut. Lalu vektor OP yaitu X, Y, dan Z berada pada dimensi 3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor satuan I, J, dan K yang dapat ditulis sebagai berikut. Lalu sebuah vektor AB dengan koordinat titik pangkal A yaitu X1, Y1, dan Z1 dan koordinat titik ujung B yaitu X2, Y2, dan Z2 memiliki vektor posisi sebagai berikut. Vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang satu satuan. Vektor satuan dari vektor A didefinisikan vektor A dibagi dengan besar vektor A sendiri yang dirumuskan dengan vektor E sama dengan A per mutlak A. Modulus vektor adalah besar atau panjang satu vektor. Panjang vektor OP yaitu X, Y, dan Z dapat dirumuskan sebagai berikut. Vektor OP sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Jika diketahui vektor AB dengan koordinat titik A yaitu X1, Y1, dan Z1 dan B X2, Y2, dan Z2, maka modulus atau besar atau panjang vektor AB dapat dinyatakan sebagai jarak antara titik A dan B, yaitu vektor AB sama dengan akar dari X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Yang keempat ada kesamaan vektor. Dua buah vektor A dan B dikatakan sama apabila keduanya mempunyai besar dan arah yang sama. Perhatikan gambar di samping. Terlihat vektor A sejajar B dan sama panjang. Dengan demikian, vektor A sama dengan vektor B. Yang kelima ada vektor negatif. Vektor negatif dari A adalah vektor yang besarnya sama dengan vektor A tetapi arahnya berlawanan dan ditulis dengan negatif A. Perhatikan gambar yang di samping. Vektor A sejajar dan sama panjang dengan vektor A. Artinya karena vektor A dan vektor negatif A berlawanan arah, maka vektor A sama dengan negatif vektor A. Yang terakhir ada vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang besar atau panjangan 0 satuan dan arahnya tak tentu, yaitu berupa titik. Vektor 0 pada dimensi 3 dilambangkan sebagai O, yaitu 0,0,0. Selanjutnya ada operasi hitung vektor di ruang dimensi 3. Yang pertama ada penyusunan vektor dalam bidang. Jika dua vektor A yaitu A1, A2, dan A3, lalu vektor B yaitu B1, B2, dan B3 adalah vektor-vektor tidak nol di ruang dimensi 3, maka operasi penjumlahannya didefinisikan sebagai berikut, yaitu A plus B sama dengan A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3. Selanjutnya ada selisih dua vektor pada ruang dimensi 3, yaitu jika dua vektor A yaitu A1, A2, dan A3, lalu vektor B yaitu B1, B2, dan B3, maka operasi pengurangan kedua vektor didefinisikan sebagai berikut, yaitu vektor A dikurang vektor B sama dengan A1 dikurang B1, A2 dikurang B2, A3 dikurang B3. Yang ketiga ada perkalian skalar dengan vektor. Hasil kali vektor A yaitu A1, A2, dan A3 dengan suatu skalar C didefinisikan sebagai berikut.
C dikali vektor A sama dengan C dikali A1, C dikali A2, C dikali A3. Selanjutnya ada perkalian vektor di ruang dimensi 3. Perkalian vektor di ruang dimensi 3 dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada perkalian skalar dua vektor atau dot product. Yang dimaksud perkalian skalar dua vektor adalah perkalian vektor dengan vektor yang sama skalar. Nah, skalar dua vektor dapat ditulis dengan vektor A dot vektor B dan dirumuskan sebagai berikut. Jika sudut antara vektor A dan vektor B diketahui sama dengan alfa, yaitu 0 derajat kurang dari alfa kurang dari 1 derajat, maka A dot B sama dengan mutlak A dot mutlak B dot cos alfa, dengan alfa adalah sudut antara vektor A dan B. Yang kedua ada jika sudut antara vektor A dan vektor B tidak diketahui, maka A dot B sama dengan A1 dot B1 plus A2 dot B2 plus A3 dot B3. Yang kedua, perkalian vektor dari dua vektor. Yang dimaksud perkalian vektor dari dua vektor adalah perkalian yang menghasilkan vektor. Perkalian vektor dua vektor ditulis dengan A cross B, dirumuskan dengan determinan matrix sebagai berikut. A cross B sama dengan IJK A1 A2 A3 B1 B2 B3. Dengan aturan Sarus akan diperoleh hasil perkalian sebagai berikut. A2 B3 dikurang A3 B2 I plus A3 B1 dikurang A1 B3 J plus A1 B2 dikurang A2 B1 K. Dan terakhir ada sudut antara dua vektor. Berdasarkan rumus perkalian skalar dua vektor, vektor A dot B sama dengan mutlak vektor A dot mutlak vektor B dot cross alpha, maka besar sudut antara vektor A dan vektor B dapat ditentukan, yaitu seperti yang ada di gambar berikut. Nah, segitu saja untuk pembahasan kita dalam vektor pada ruang dimensi 3. Selanjutnya, kita akan membahas vektor pada bidang datar. Vektor bidang datar adalah vektor yang hanya mempunyai dua unsur, yaitu unsur vertikal atau sumbu Y dan horizontal, yaitu sumbu X. Vektor pada bidang datar ditandai dengan sumbu X dan sumbu Y yang saling berpotongan di titik pusat O, yaitu 0,0. Nah, ruang lingkup vektor pada bidang datar sendiri tidak jauh berbeda dengan ruang lingkup vektor pada ruang dimensi 3, yaitu yang pertama ada vektor posisi, yang kedua ada vektor satuan, yang ketiga ada modulus vektor, yang keempat ada kesamaan vektor, yang kelima ada vektor negatif, dan yang terakhir ada vektor 0. Selanjutnya, operasi hitung vektor pada bidang datar itu yang pertama ada penjumlahan dua vektor. Secara geometris, penjumlahan dua vektor ada dua aturan, yaitu yang pertama ada aturan segitiga dan yang kedua ada aturan jajar jenjang. Secara analitis, penjumlahan dua vektor dirumuskan yaitu sebagai berikut. Jika vektor A yaitu A1, A2 dan vektor B, B1 dan B2, maka vektor A plus vektor B sama dengan A1 plus B2, A2 plus B2. Yang kedua ada selisih dua vektor. Secara geometris, selisih dua vektor dapat digambarkan sebagai berikut, seperti yang ada di gambar di bawah. Secara analitis, penjumlahan dua vektor dirumuskan yaitu jika vektor A yaitu A1 dan B2 lalu vektor B yaitu B1 dan B2, maka vektor A selisih vektor B sama dengan A1 dikurang B2, A2 dikurang B2. Yang ketiga ada perkalian vektor. Hasil kali vektor A dengan skalar K adalah vektor yang panjangnya K dikali panjang vektor A dan arahnya bergantung dengan nilai K. Kita lihat di gambar, jika K lebih dari 0 maka searah dengan vektor A. Jika K kurang dari 0 maka berlawanan dengan vektor A. K sama dengan 0 maka vektor yaitu 0. Jika vektor A sama dengan A1, A2 maka K dikali vektor A sama dengan K dikali A1, K dikali A2. Sekian dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya dalam video ini, kalau ada kesalahan kata tolong dimaafkan kata-kata tersebut. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya.